Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita um, mau memeriksa dulu sebuah proposal penelitian di sini. Nah, kita mulai dari covernya. Untuk judul kita cek ada berapa kata. 5, 6, 7. Oke, masih proporsional ya. Biasanya sekitar 15 maksimal 20 kata untuk judul. Lalu di sini judulnya proposal oleh nama NPM sudah oke, koper sudah oke, lalu sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, ininya di enter ke bawah. Jadi tulisannya di sini kalimat yang atas sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan, lalu di bawahnya Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarmasin. Yang ketiga, kalimat ketiga program studi pendidikan guru sekolah dasar, baru di bawahnya tahun 2000. Sekarang ini sudah tahun 2022, berarti di sini ganti ke 2022. Lalu ini adalah penelitian jenis pengembangan, maka kita akan lihat lagi sistematika proposal pengembangan. Untuk proposal penelitian dan pengembangan dimulai dari judul penelitian, kemudian latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, spesifikasi produk yang diharapkan, manfaat, kemudian asumsi penelitian, lalu definisi operasional jika perlu, tinjauan pustaka, model penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian pengembangan, lalu bagian uji coba produk, jadwal penelitian, serta daftar pustaka. Kita cek dulu satu persatu untuk judul penelitian. Nah, ini justify ya, kata kiri kanan. Untuk proposal itu spasinya 1,5, cuman ini pastikan untuk space before sama afternya itu udah 0 ya. Jadi ini karena ada, berarti ini di remove space after paragraph. Ini juga ada kayaknya, kita cek lagi. Nah, ini di remove space after paragrafnya. Lalu untuk penulisan daftar pustaka ini komen. Setelah kata terakhir jangan langsung titik. Tetapi sumber dulu.
Kemudian juga tulis nama belakangnya saja. Ini Ahdar Bastiar atau Bastiar Ahdar. Nah, ini jadi nama belakang penulis, koma, tahun, baru titik. Terus ini juga untuk sumber, jika pakai halaman, maka dia harus jadi kok harus ini harus konsisten. Kalau hanya pakai halaman berarti semuanya harus pakai halaman ya. Nah, ini juga kan jaraknya terlalu jauh, jadi dicek lagi di pengaturan spasinya, pastikan space di person after ini enggak ada ya, jadi ini ada kan, ini jadi harus di remove. Nah, ini kan saya lihat ada halamannya terus, berarti ini di sini ada halamannya ya. Nah, ini sama space-nya dipastikan dulu dibuang. Nah, ini yang dikasih spasi. Karena ini coba dulu. Nah. Ini juga dikasih spasi. Ini dikasih spasi. Nah, ini juga dikasih spasi ya. Ininya di remove lagi spasinya, sama ya. Ininya dibuang, spasinya dibuang. Nih, cek di sini. Jadi ininya
space before sama afternya itu harus nggak ada, biar spasinya nggak terlalu jauh. Terus untuk gambar jangan lupa untuk diberi judul. Judul gambar terletak di bawah. Terus juga rata tengah. Entar ya. Nah, ini kemudian sama kayaknya masih ada ini pengaturan spasinya. Nah, ini di pengaturan spasinya dicek ya, dibuang remote gitu. Dulu deh, remote. Nah, ini di enter, terus yang ini di remove. Pastinya setengah aja. Terus ini enter. Terus di sini lagi dibetulin lagi. Dibuang lagi space afternya. Terus tadi kan mana ya? I1A. Satu kalimat, kemudian 2. Nah, ini dalam satu paragraf minimal terdiri atas 3 buah kalimat. Kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat kesimpulan. Jadi jika ada paragraf yang jumlah kalimatnya kurang dari 3, maka sebaiknya ditambah lagi.
Sama halnya dengan paragraf ini ya. Diperbaiki jumlah kalimatnya. Ini juga cuman 2 kalimat, jadi ditambah lagi kalimatnya. Jangan lupa halaman sumber. Ditambah 2 kalimat lagi. Terus ini penulisan poin-poinnya. Jangan terlalu jauh dari awal paragraf. Jangan terlalu menjorok. Nah, ini kan terlalu jauh ya. Jadi digeser ke kiri. Ini disesuaikan aja. Sama juga ini kan C. Nah, C ini kan lanjutan dari B nih. B-nya itu awalnya kan di sini nih. Awalnya di sini. Berarti yang C ini juga sejajar dengan si B. Ya. Jadi letak bagian C ini harus sejajar dengan bagian sebelumnya. Ya, sejajar dengan bagian A dan B. Jangan ke terus ini, berarti ini perlu dibetulkan lagi ininya, awalnya. Sama ya, rapikan juga bagian ini. Sejajarkan dengan bagian poin sebelumnya. Ini tambah kalimat.
dan tambahkan sumbernya. Karena satu paragraf pada tinjauan pustaka minimal ada satu sumber, itu minimal loh. Nah, ini kan ada kata berbahasa Inggris. Kata berbahasa Inggris atau asing atau daerah itu diketik miring atau italik. Jika lebih dari 2 orang bisa ditulis TKK. DKK 2012.2 halaman. Jangan sampai ketukar. Kata berawalan di yang harus dipisah dan yang seharusnya disambung. Misalnya awalan di plus kata tempat itu seharusnya dipisah. Contoh, di rumah, di kantor, di atas, di bawah, di mobil, di mana gitu ya, yang menunjukkan tempat itu dipisah. Terus ini juga ke waktu. Istilah asing, jangan lupa miringkan. Ya, ini banyak di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sampai ke bagian pengertian animasi ini ya. Kita lanjutkan. Nah, di awal paragraf
awal paragraf jangan dimulai dengan kata sambung ya. Nah, ini juga kata asing ya, terus kata asing itu harus dicetak miring. Satu paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat. Ini sudah D, kan kok D lagi? Kok bagian D-nya double? Dicek lagi ya. Sudah bagian D nih, manfaat video animasi. Terus di sini tiba-tiba kan jadi D lagi, tujuan pembelajaran menggunakan video. Jadi silahkan dicek ini sudah betul atau tidak urutannya, benar lanjutannya atau bukan ya. Nah, ini juga awal paragraf ini terlalu menjorok ke dalam ya. Ya, kamu ini terlalu menjorok ke dalam. Di sini apa kabarmu? Yang ini juga. Ini supaya gampang tulis ini aja, nama belakangnya aja. Jadi kan gampang mengetahui di data pustaka. Istilah asing jangan lupa diketik miring, semuanya dicek ya. Terus juga halaman sumber jangan lupa. Ini juga dibetulkan, spasinya dibuang lagi nih, space afternya. Nah, ini kan bagian gambarnya jangan sampai terhambur kalau diedit.
bagi jangan sampai rusak atau terhambur saat diedit. Terus ini, IPA merupakan salah satu cabang ilmu yang fokus pengkajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada di dalamnya. Lalu Setia Tipa, Koma 2013, halaman Setia Tipa adalah. Nah, kamu baca dan dengarkan nih. Lalu dikira-kira kalimatnya pas atau tidak ya? Ada datang. Jadi kalau pas ya oke lah, tapi menurut ibu sih kurang pas. Jadi silakan diperbaiki untuk penulisan kalimatnya. Soalnya ini kalau didengar dirasa-rasa itu terasa janggal. Jadi silakan diperbaiki dulu. Ini juga cek tulisannya betul apa tidak. Terus selanjutnya ini bagian ini ya. Nah ini ada kata-kata lagi yang berbahasa asing, ini jangan lupa dimirikan. Terus juga jangan lupa sumbernya, jangan ketinggalan. Gambarnya juga jangan sampai terhambur, jangan sampai rusak saat ada pengeditan. Nah ini kan tadi kan ada pengeditan nih spasinya, ternyata setelah spasinya diedit itu terhambur. Harus ini kan mungkin kamu bikinnya manual ya gambarnya ya. Itu kalau mau bikin gambar manual kan insert shape itu pilih yang kotak kayak gitu, kotak gambar, atau ketika copy paste-nya bisa paste image dalam bentuk image gambar, jadi lebih mudah saat ada pengeditan, dia tidak akan terhambur. Atau kamu browsing gimana caranya supaya gambar yang kamu bikin itu tidak berantakan, tidak cerai-berai saat diedit. Jangan lupa juga untuk judul gambarnya letaknya di bawah gambar dan sesuai urutan. Kalau ada sebelum ini gambar, maka tentu saja ini bukan gambar satu, tetapi sesuai urutan gambarnya ya. Nah, sumbernya, apa maksudnya nih sumber dari peneliti? Kamu memang mungkin bikin sendiri ya. Sumbernya kamu bikin sendiri manual. Tapi apa benar ini kamu merangkai idenya dari kamu? Apakah kamu tidak melihat dari sumber lain? Jika memang tidak melihat dari sumber lain ya oke lah, berarti betul saja sumbernya dari kamu. Tapi kalau ada acuannya, berarti kamu harus mencantumkan sumber dari acuan tersebut ya. Jadi di sini jika ada acuan gambarnya, maka harus dicantumkan sumbernya.
Jangan lupa tadi yang kata-kata berawalan di, yang mana yang dipisah, yang mana yang disambung. Cek lagi ya semua halaman. Kata-kata yang berawalan di itu sudah tepat atau tidak penulisannya. Ini tidak perlu ditulis ibu atau bapaknya, cukup tuliskan namanya lengkap beserta gelar ya. Jadi tidak perlu ibu A, ibu C, bapak A, bapak B. Cukup tuliskan nama beliau lengkap dengan gelarnya. Jadi sudah ketahuan bahwa ibu ya, penulisannya lebih ini ya, lebih bagus, lebih ilmiah. Terus ini juga gambarnya, hati-hati jangan sampai terhambur lagi juga. Ya, ini juga sama dengan catatan sebelumnya, tidak perlu dituliskan bapak, ibu, atau bapaknya. Untuk kecamatannya juga tulis lengkap aja, kalau bisa lengkap tidak perlu disingkat. Jenis datanya kuantitatif, berarti menggunakan angka ya. Instrumennya ada berupa satu alat yang digunakan, dan sini akan digunakan peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis observasi. Instrumen adalah satu alat, lalu diperlukan pemilihan instrumen yang tepat dalam penelitian dan pengembangan. Ini instrumen yang akan digunakan peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi dan sebagai berikut. Kalau observasi ini kan tekniknya ya, harusnya jenis ininya, jenis apa namanya, instrumennya. Instrumennya apa? Berupa angket kah, berupa lembar wawancara, lembar observasi gitu. Nah, kalau angket kuesioner kan betul, wawancara ini kan caranya ya.
sama nih juga. Observasi itu kan caranya, bukan instrumen. Jadi kalau instrumen itu dia lembar observasi dan juga lembar wawancara. Jadi silakan diperbaiki. Teknik analisis datanya kuantitatif dan analisis data kualitatif. Cek lagi kata-katanya itu menganalisis atau menganalisis. Terus ini menggunakan uji deskriptif presentasi. Cek apakah sudah tepat. Penulisannya. Lalu untuk jadwal penelitian ini biasanya dalam bentuk tabel. Ya, jadi jadwal penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Lalu penulisan daftar pustaka bisa dilihat sesuai pedoman skripsi. Kemudian juga untuk kalimat kedua itu harusnya menjorok ke dalam, kalimat kedua seterusnya. Jadi itu menentukan bahwa Pak sumber ini masih dalam satu kalimat yang sama atau merupakan bagian dari sumber selanjutnya. Nah, jadi beda kalau paragraf itu kan menjorok ke dalam, itu awal kalimat nih. Sementara kalau sumber pustaka itu yang menjorok ke dalamnya adalah kalimat selanjutnya. Gitu. Ya, lebih jelasnya bisa dilihat di contoh daftar pustaka yang ada di pedoman penulisan skripsi STKIP PGRI Banjarmasin yang terbaru, yang edisi ke-11 ini. Sana juga ada contoh format koper luar, koper dalam, lembar pengesahan, sampai daftar pustaka di situ ya. Jadi sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku di kampus kamu. Kalau kamu adalah mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, maka sesuaikan dengan pedoman STKIP PGRI Banjarmasin. Lalu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang penulisan latar belakang, contohnya ya paragraf. Agar penulisan paragraf itu ada kesinambungan, ada keterkaitan, jadi tidak tumpang tindih, tidak asal comot-comot, maka awal paragraf berikutnya itu harus
berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Gimana cara menulisnya? Kamu lihat salah satu kata dari kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya. Nah, di sini contohnya, apalagi sekarang ini masih dalam ruang lingkup pandemi, yang mana kegiatan berubah drastis dari berbagai kebijakan yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran termasuk dalam bidang pendidikan. Maka di sini kan intinya adalah pendidikan. Jadi selanjutnya membahas tentang pendidikan. Nah, ini untungnya betul ya, ada hubungannya dengan sistem pendidikan nasional. Oke, berarti ada kesinambungan. Lalu paragraf kedua ini di akhirnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan hasil belajar siswa. Berarti paragraf berikutnya itu harus ada hubungannya, harus ada salah satu katanya itu yang sama dengan kata pada kalimat terakhir paragraf sebelumnya. Nah, di sini bisa kamu ambil mengenai mutu pendidikan atau hasil belajar siswa. Nah, yang ini kurang pas ya, harusnya kamu ambil bahas dulu tentang mutu pendidikannya atau tentang hasil belajar siswa, baru kalau mau dikaitkan dengan kurikulum. Jadi ini bisa diperbaiki ya untuk paragraf yang ini supaya dia berkesinambungan dengan paragraf sebelumnya. Lalu juga di sini, nah ini pas ya, pembelajaran IPA pada siswa. Lalu di sini juga sebuah pembelajaran. Oke, berarti ini masih nyambung. Pokoknya dilihat aja kata dari kalimat terakhir paragraf sebelumnya itu harus kalian bahas lagi di paragraf berikutnya. Jadi dia ada keterkaitan gitu ya. Contohnya nih, petunjuk memasak. Misalnya, 1. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu, yang kedua, air di dalam panci direbus hingga mendidih. Ketiga, setelah mendidih, baru masukkan sayur-sayurannya. Nah, itu kan jadi ada kesinambungan, ada keberlanjutan. Tidak asal comot. Contoh misalnya petunjuk yang kurang pas ya. Masukkan air ke dalam panci. Setelah itu masukkan gula ke dalam gelas. Ketiga, aduk tepung di dalam mangkok. Nah, itu kan tidak jelas urutannya ya. Kenapa jadi ini di panci, kenapa ini di gelas, kenapa ini di mangkok. Jadi seperti itu. Diperbaiki aja yang mana paragrafnya yang masih kurang sesuai, yang seperti paragraf tadi yang ini yang kurikulum tadi ya. Oke, sementara itu dulu perbaikan dari Ibu, silahkan diperbaiki. Jangan lupa dibaca proposalnya dari halaman pertama sampai halaman akhir, karena ada kata-kata yang penulisan kurang tepat. Di sini contohnya ada mana tadi ya, dengan peningkatan, kan di sini tulisannya adalah peningkatkan. Nah, itu kurang pas kan ya. Jadi silahkan kamu cek lagi kata-katanya, kalimatnya, kamu baca ulang sendiri sudah pas atau tidak menurut kamu ya. Oke, selamat memperbaiki.